Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu bergegas untuk pertemuan fisik denganmu segera. Yang bergegas untuk pertemuan fisik denganmu segera. Sora akan selalu mengingatkan pembacaan ini untuk banyak orang, umum bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya udah pasti ya, ambil yang positif, buang yang negatif aja ya. Dan kalau kamu mau energinya terfokuskan hanya untuk kamu, ya personal reading aja di Instagram Sora @sora_tarot berbayar. Oke? Kita mau lihat dulu ada energi seperti apa. Tadi dikocok langsung kebuka. Ya, kenapa dia ingin pertemuan fisik sama kamu segera? Ternyata sudah sangat menggila hasrat dia sama kamu, ya. Keinginan hasrat secara fisik maupun energi gitu ya. Dan dia bisa merasakan kegilaan dari chemistry di antara kalian. Kegilaan tuh artinya bukan berarti sesuatu yang negatif, tapi lebih kepada memang chemistry-nya itu luar biasa. Mungkin tidak bisa dia rasakan di orang lain. Mungkin chemistry itu juga tidak bisa dia temui di orang lain, ya. Dan kalau Sora lihat, kamu juga mungkin punya hasrat yang sama di sini ya. Antara kamu sama dia itu sama-sama punya hasrat yang kuat ya. Sama-sama masih menginginkan, sama-sama merasa kalian itu cocok, terkoneksi, terhubung dan sebagainya ya. Jadi perasaannya memang cukup kuat teman-teman ya. Lalu yang kedua, oke, kalau Sora lihat ini adalah sebuah pergerakan atau adanya sebuah progres dari hubungan yang mungkin telah stagnan. Ada yang stagnan di sini. Ada yang mungkin ada yang stagnan, ada yang mungkin menjauh gitu ya teman-teman. Atau memang ada masalah dengan hubungan ini yang belum ada penyelesaian atau belum ada closure, belum ada penutupan atau kejelasan dari hubungan. Hubungan yang mungkin sebelumnya menjauh, mendingin, dim-diman kayak gitu ya teman-teman, dingin gitu ya. Jadi ini kayak belum jelas. Nah ini kedatangan dia adalah ada progres untuk dia mau datang gitu ya. Dan ini memang sesuatu yang kalau Sora lihat sudah lama kamu inginkan, sudah lama kamu harapkan. Dalam artian gini loh, mau lanjut mau enggak, tapi ya ada kejelasan, ada pembicaraan, ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ini juga mungkin banget adalah teman-teman jarak ya. Di antara kalian tuh ada yang LDR, ada jarak. Yang mungkin makanya segala sesuatu itu untuk proses itu terasa sangat lambat dan lama. Karena memang ada jarak di antara kalian. Ada yang LDR secara fisik maupun secara energi ya. Dan untuk bergerak itu butuh yang namanya persiapan, oke? Oke, teman-teman. Kalau Sora lihat emang itu ya. Memang ada energi di mana sebelumnya ada yang menghindar. Dia mungkin menghindar untuk bicara sama kamu, menghindar komunikasi sama kamu. Kamu telepon gak diangkat, kamu chatting gak direspon, gitu ya. Dan sebagainya ya, teman-teman. Dan itu membuat kamu juga sebenarnya bersedih dan kecewa, sehingga akhirnya ya sudah, karena dia nggak respon, kamu nggak cari dia lagi gitu ya. Dan akhirnya sama-sama membuat batasan. Jadi ini memang sama-sama dia mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri, kamu butuh waktu juga untuk mengolah semuanya gitu loh. Ibaratnya emosi kamu mungkin sangat-sangat campur aduk ya dalam hubungan ini. Oke. Orang ini memang pingin banget untuk bisa ketemu sama kamu lagi, untuk bicara lagi sama kamu, untuk komunikasi lagi memang sama kamu ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada banyak hal yang memang mungkin sama ini juga sudah lama dia pendam, pingin dia utarakan, pingin dia bicarakan, pingin dia omongin gitu ya. Cuman mungkin belum kesampaian lah ibaratnya gitu. Jadi memang kepingin untuk bicara, kepingin untuk ngomong, kepingin untuk sama-sama terbuka gitu ya, apa yang mau disampaikan. Dan memang memang mungkin ada masalah tentang wealthy atau abundance atau masalah keuangan di sini yang mungkin juga menunda sebelumnya pergerakan dia ke kamu ya. Dan itu yang mungkin harus menjadi concern dia pada saat itu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah memang hal yang terjadi ini mungkin saja adalah
bentuk manifestasi nyata dari apa yang selama ini sudah kamu inginkan, kamu harapkan. Mungkin kamu berharap, yuk please dong ada kabar, please dong ada sesuatu gitu loh ya, ada kejelasan. Mungkin kamu sudah memanifestasikan dan mendoakan juga mungkin hal-hal ini ya teman-teman. Sorry tenggorokanku karena baru bangun tidur jadi kayak agak serak-serak gitu. Emang sore udah serak-serak sih Soraya. Tapi aku itu bukan perokok dan peminum. Nah, dasarnya suara aku begini ya. Kita lihat dulu apa yang mungkin sebenarnya menjadi isu di antara kalian ya. Oke. Ada isu apa? Oke, ini memang ngomongin soal koneksi kalian. Jadi memang ada koneksi yang mungkin ya masih berproses, masih bertumbuh gitu ya teman-teman. Ada juga yang memang di sini mungkin sekali ada masalah tentang keteguhan hati, tentang pendirian gitu ya teman-teman. Dan juga sangat mungkin ada masalah yang berhubungan dengan keluarga. Tapi ini keluarga gede gitu ya. Jadi kesana kemari gitu ya. Kalau Sora lihat bukan cuma keluarga inti, ada banyak cabang dalam masalahnya gitu ya, seperti pohon. Dan ini juga tentang sikap dia yang memang cenderung keluar masuk ya, ketidakpastian. Dan kalau kamu lihat di atas itu semua kartunya hati. Jadi ngomongin soal emosional dia ya, perasaan dia. Perasaan dia yang memang kalau Sora lihat itu banyak ya ketidakpastian gitu ya. Dan kalau Sora di sini karena banyak masalah keluarga juga, akhirnya banyak yang on off, pergerakan tidak pasti gitu ya teman-teman. Dan ngomongin soal pendirian memang, karena memang ada yang mungkin belum merasa cukup mandiri, belum merasa cukup kuat, terus habis itu menjaga jarak. Memang dia juga susah untuk buka diri sama orang. Ada juga yang di sini ada yang ego, ada yang megang pendiriannya. Dan akhirnya masalah itu menyebar kemana-mana ya. Masalah itu menyebar ke banyak hal gitu ya, menyebar ke sana dan kemari. Dan sangat mungkin banget masalah ini juga menjadi sesuatu yang mengganggu optimisme dia. Jadi di sini bisa saja dia pesimis mungkin ya, karena banyak masalah dengan masa depan dia, dengan keadaan dia, dengan keluarganya gitu ya teman-teman. Ya. Dan itu selalu terjadi kebimbangan. Memang keluar masuk ini karena memang bimbang jalan mana yang harus diambil, langkah apa yang harus dibuat gitu ya. Jadi ini ngomongin soal sikap diri yang cenderung mungkin berdua dan tidak yakin dan sebagainya. Oke. Itu memang sifatnya dia ya, karena mungkin itu tadi ya, banyak yang mungkin emosinya sih. Kalau Sora lihat di sini emosinya, perasaannya itu jadinya nggak menentu ya, kemana-mana fokusnya gitu loh. Bergegas temui kamu segera. Teman-teman di sini selain ada hasrat secara fisik, juga ada hasrat secara energi, juga ada hasrat secara fisiknya yang menggebu-gebu, mungkin ingin sentuhan fisik dengan kamu, belayan dan sebagainya ya. Tapi ini juga menyatakan bahwa mungkin sekali ada situasi orang ketiga yang mengintervensi. Nggak harus tentang masalah lawan jenis lain, tapi ada pihak lain yang berkontribusi. Itu kayaknya zaman sekarang tuh komplikasi pasti ada ya dari luar ya. Oke. Dan yang dia inginkan adalah pingin gitu ya, untuk bisa ketemu sama kamu beneran secara fisik. Karena memang dia ngerasa perasaan dia bisa membaik, mood dia bisa membaik hanya kalau dia sudah pertemuan fisik dengan kamu. Karena kamu itu memang bisa membuat fisik dia itu jadi apa ya bilangnya ya, mungkin bisa lebih baik ya gitu loh perasaannya dia. Karena kamu memang bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi teman dia teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini banyak juga yang frustasi dalam hubungan, karena sebenarnya dia itu kayak mungkin nggak ngerasa percaya diri dengan kondisi dia, tidak merasa percaya diri dengan apa yang ada di dia teman-teman. Di sini juga banyak ketakutan, banyak kekhawatiran gitu ya. Di sini juga banyak sekali kecemburuan ya teman-teman gitu loh. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih hidup dia memangnya tanpa kamu.
tanpa kamu itu dia merasa semakin banyak hal yang harus dia pelajari, semakin banyak hal yang harus dia rencanakan. Jadi ketika dia tidak bersama dengan kamu pun dia berkonsentrasi terhadap perencanaan. Dia banyak memfokuskan kepada finansial, rencana planning ke depan seperti apa, perjalanan seperti apa ke depannya, gitu ya. Dan ini juga sangat mungkin sekali ngomongin soal gimana kalau hubungan ini tuh dia tuh lagi berpikir tentang hidup dia ke depannya seperti apa. Banyak yang fokusnya tuh benar-benar soal uang. Teman-teman bisa lihat gitu ya, bahwa dia itu fokusnya itu malah nggak ke perasaan ketika nggak ada kamu. Dia tuh mikirnya cuma soal uang gitu ya. Karena memang dia itu ngerasa situasi keuangan tuh kayak banyak banget pengeluaran, banyak banget yang harus dibiayai. Tapi di sini juga kalau Sora berpikir ya, dia berpikir bahwa dia itu stres juga ketika nggak ada kamu. Dia stres, ya, dia kepikiran kamu juga. Kita lihat energinya seperti apa yang dia rasakan ya teman-teman ketika nggak ada kamu juga. Dia merasa bersalah karena kamu tuh sebenarnya memang layak banget untuk masih mendapat kebaikan cinta dari dia, ya. Dan dia tidak bisa melupakan kamu, tuh. Karena memang ada koneksi secara past life di antara kalian, ya. Jadi makanya koneksi itu sangat kuat, gitu ya. Dan dia tahu, ya, dia itu tidak mengutamakan kamu sebelumnya. Jadi memang dia harus mengutamakan kamu, teman-teman. Hanya dia pun di satu sisi ya berserah sama situasi, sama keadaan. Bukan pasrah sih, tapi lebih kepada kayak aku biarkan semesta yang menentukan jalan kita ke depannya pingin seperti apa, teman-teman, ya. Dan dia sadar terlalu banyak hal yang mungkin dia tutupin sama ini ya. Dia nggak banyak terbuka sama kamu gitu ya. Jadi dia tuh kayak pingin lebih bisa membuka lah segala hal sama kamu, ya. Karena memang dia merasakan energi cinta sejati, teman-teman, dari kamu. Ini ada energi cinta sejati yang sangat-sangat kuat yang dia rasakan ke kamu, ya. Ada energi cinta sejati yang sangat kuat. Memori tentang kamu ada di sana. Dia itu tidak bisa melupakan memori tentang itu, gitu ya. Antara mungkin kesalahpahaman dia, kecewanya dia, lukanya dia, tapi juga di satu sisi kangennya dia sama kamu, ya. Ternyata ketika jauh dari kamu itu membawa rasa sakit, rasa kecewa, luka. Walaupun sama ini dia tutupin, teman-teman, di depan kamu, ya. Kenapa dia memilih diam? Ya karena memang kalau Sora lihat dia itu pikirannya berpencar kemana-mana. Kedua, memang dia itu bukan tipe yang bisa ekspresiin dirinya dengan baik dan benar, ya. Jadi kayak sekarang baru dia tuh bener-bener kepikiran kamu, ya, dan dia itu pengen menghentikan kayak ini. Memang sebenarnya nggak bagus ya kalau ada masalah tuh diem-dieman, ngomong-ngomong, nggak ngomong-ngomongan, akhirnya malah jadi pola-pola yang berulang gitu loh. Yang dia rasakan denganmu, dia tidak bisa melupakan kamu seberapapun dia berusaha melupakan, ya. Dia itu yakin kalau kalian itu memang akan bisa sama-sama pada akhirnya. Cuma memang mungkin harus fokus dulu sama diri masing-masing. Jadi mungkin ketika dia berjauhan sama kamu, dia ngerasa mungkin ini saatnya kita fokus dulu. Kamu fokus sama dirimu, aku fokus sama diriku. Dia kelihatan mixed signal ya, maju mundur, mau nggak mau ke kamu. Itu karena sebenarnya dia hilang arah, bingung gitu ya dengan keadaan dia yang sulit gitu loh. Ini memang ada waktu dari semesta. Jadi kedatangan dia sekarang pun ya itu adalah waktu yang sudah diaturkan sama semesta, teman-teman, ya. Dia bermimpi soal kamu. I dream of you. Dia sering banget mimpi soal kamu, teman-teman, ya. Kenapa sih dia berperilaku diemin kamu, nggak jelas, pelin-pelan gitu ya? Karena memang dia takut. Mungkin dia takut sama tanggung jawabnya, dia takut ke depannya mau gimana, dia takut kalau kamu mungkin kalau kamu tahu segalanya, apakah kamu masih mau terima dia. Dia sering sekali berhayal kalau masa depan Anda kamu tuh seperti apa, kalau kita sama-sama tuh seperti apa. Aku pingin kamu kembali dalam hidup aku, walaupun aku sebenarnya takut kamu menolak aku.
Karena mungkin memang sudah banyak dia ngecewain kamu ya. Ketika kalian berjauhan, dia banyak bertumbuh dan belajar menjadi seseorang yang layak untuk kamu gitu loh ya. Dan hati aku kayak terpanggil tentang kamu, menginginkan kamu. Aku akan segera kembali, jangan khawatir. Jadi ini memang energi dari seseorang yang sudah bersiap teman-teman untuk kembali. Meskipun dia itu bukannya nggak takut ya, mau inisiasi komunikasi sama kamu tuh bukannya nggak takut sebenarnya, banyak ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kamu banyak melihat angel numbers, itu adalah angka-angka kembar, itu adalah upaya dia untuk berkomunikasi sama kamu teman-teman. Semakin aku berusaha melupakan kamu, semakin aku menginginkan kamu. Ya, dia baca-baca lagi chat-chat di antara kalian ya, semakin dia lihat semakin dia kangen. Yang dia inginkan dari hubungan ini, yang dia inginkan, teman-teman, dia pingin untuk sama-sama saling memberi, mencintai tanpa syarat, unconditional love ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi dia berharap masih bisa ada sayang dan cinta di antara kalian ya. Karena memang ada energi dia itu tidak bisa lepas dari kamu. Ada energi ketergantungan yang sangat besar di sini kalau yang Sora lihat. Karena mungkin kamu sudah sangat-sangat menyayangi dia. Terbiasa kamu selalu ada buat dia, teman-teman ya. Yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Teman-teman, perpisahan yang ada kemarin itu memang bukanlah sebuah perpisahan yang selamanya ya, karena memang ada energi yang masih saling tertarik. Jadi kamu tertarik sama dia, dia tertarik sama kamu, ada energi tarik menarik di sini ya. Dan di sini chemistry-nya itu memang sangat kuat. Dari tadi bolak-balik kata-katanya itu doang di kartu. Intinya ya adalah ada chemistry yang sangat kuat, dan ini sangat memungkinkan hubungan kalian itu memang sangat-sangat dipengaruhi oleh situasi keuangan, situasi finansial ya, yang memang mau nggak mau, suka nggak suka itu mempengaruhi teman-teman ya. Tapi ketergantungan dia sama kamu itu sangat besar. Tapi ini artinya apa? Hubungan kalian itu juga berjalannya lancar atau enggak, bisa baik atau enggak, kedepannya gimana, itu memang banyak banget berhubungan dengan finansial dan keuangan. Ini orang pasti mulai dari telepon kamu duluan ya, baru dia akan bergegas untuk pertemuan fisik sama kamu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini kamu masih ada yang takut-takut ya. Dalam arti mungkin tidak langsung merespon dia gitu ya. Karena mungkin kamu itu takut dia PHP, terus habis itu kamu juga kayak ngerasa dia selama ini mungkin tidak pernah merasakan berada di posisi kamu gitu ya. Tapi teman-teman, kalau Sora lihat kamu pun sebenarnya masih punya perasaan cinta sama dia. Jadi kalau memang kamu menerima dia, kamu melihat dia dengan kacamata cinta, mungkin kamu bisa menerima dia. Di sini ada perubahan kok teman-teman. Kalau banyak dari kalian yang khawatir nanti Kak Sora dia begitu lagi, lalalala. Tapi kalau Sora di sini akan ada awal baru yang mungkin sekali terjadi di antara kalian. Ya, awal baru yang mungkin terjadi di antara kalian, tuh kan? Ada komunikasi secara tertulis yang akan menetap di sana. Artinya ini ada satu. Wow, ini juga sangat mungkin ada hubungan yang ke arah pernikahan ya. Ada surat rumah ya. Dalam relasi ini bisa berarti hubungan yang akan jadi official gitu ya. Ada suratnya, ada papernya gitu ya. Untuk berkeluarga, yaitu artinya adalah pernikahan pastinya ya teman-teman. Itu yang mungkin boleh jadi pertimbangan kamu. Nggak usah ditanya kapan dia datang, karena dia akan datang segera ya. Dia juga mungkin aja cari-cari celah melalui teman-teman kamu, orang-orang yang sama-sama kalian kenal, atau dia mungkin stalkingin kamu ya. Dari kalau kamu udah blok dia ya, dia stalkingin kamu melalui accountnya teman-teman kamu gitu loh, atau orang yang kalian sama-sama kenal. Oke? Kapan Kak Sora dia datang? Segera ya. Jadi kalau udah ngomongin segera itu jangka waktunya sangat-sangat luas ya, as soon as possible bahasa Inggrisnya. Oke?
Jadi silakan manifestasikan yang terbaik. Apalagi kalau banyak yang udah lihat angel number tuh, itu udah pertanda. Taurus, Aries, Libra, Scorpio, Virgo, Pisces, dan Leo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, ya, pingin beli alat-alat pembacaan atau mau coba personal reading sama Sora, silahkan selagi masih bisa ya. Atau kamu mau baca bazi untuk tahu jalan hidup juga boleh, mau belajar juga bisa ya. Semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. OTHDM WYZAW RSD LGC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif pastinya ya teman-teman. Dan silakan main ke channel kedua di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.